touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok itu terdiri dari 7 orang. Itu saya yang milih atau kalian? Tidak ada kelompoknya. Ya udah, bentuklah kelompoknya. Sistem saraf pada manusia atau sistem saraf penghantar impuls. Soal yang akan kalian baca selama 10 menit masing-masing berkelompok. Kita lihat sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pusat terbagi menjadi berapa, Dik? 3. 1 otak. 2 sumsum. Susun. Neuron. Jadi berapa, Dik? 3. Yang pertama yang kedua Jadi masing-masing kelompok bisa coba cerita ya. Jelaskan apa fungsi otak. Ayo, cepat tuliskan. Jelaskan dulu. Jelaskan dulu. Otak berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Jadi nggak usah lihat buku, coba. Otak berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Jadi otak berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Seluruh tubuh manusia. Tubuh kita. Yang kedua, fungsi neuron. Tahu Bang, apa Bang? Neuron yaitu terbagi menjadi unit-unit sistem saraf pusat manusia yang saling Fungsinya saja. berkomunikasi dan mengantarkan impuls saraf menghasilkan respon. Coba jangan lihat buku. Berkomunikasi dan mengantarkan Jadi Kak, buat kotaknya. Tadi sudah kita membahas sistem
informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat. Jangan lihat buku. Jadi, kesimpulan dari somatik ini ialah berfungsi sebagai penghubung dari sistem indera. Jadi gimana Bang tadi? Juga menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik. Seperti apa? Mata, telinga, kulit, dan otot. Bagus, lakatkan ulang. Ini dendrit, di sini buat dendrit, baru di sini apanya ya, fungsinya atau keterangan penjelasannya, oke? Oke, Jadi Kak. itu nanti misalnya di bagian saraf pusat dan otak. Nah, yang A itu nanti di sini tulis baru. Ini dijelaskan di bawahnya, di sini nomor 1, 2. Oke? Pokoknya soal nomor Saraf somatik adalah sistem saraf yang menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, kulit, telinga, otot menuju sistem saraf pusat. itulah dia sistem saraf nervi yang berada di somatik itu dapat menghubungkan kita dapat menghubungkan informasi terus pada mata. Kulit, telinga, dan otot menuju sistem saraf pusat. Lutfi, apa tadi dibilang lagi nah? Bilangnya menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respon. Udah nggak? Nah, jadi itulah dia tadi somatik. Sedangkan otonom dibagi menjadi dua yaitu kardinal dan spinal. Kardinal memiliki 12 sedangkan spinal memiliki 31 Apa dia pasang itu? Apa itu maksud dari pasang 12 pasang itu di kardinal? Berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Sedangkan spinal, kelompok sini apa itu spinal 31 pasang. Kalian ya. Saraf spinal yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis, contohnya seperti sumsum tulang belakang. Ini 31 pasang, 31 pasang dari saraf spinal yang berfungsi sebagai penghantar impuls dari mana? Spinalis atau sumsum tulang belakang sampai ke otak. Tiga itu macam-macam penyakit pada sistem saraf. Apa saja macam-macam penyakitnya? Seperti Parkinson itu apa? Gangguan saraf yang terjadi karena sel-sel saraf dalam substansial nigra tidak mampu menghasilkan hormon dopamin yang cukup. Yang lain? Nah, apa bang? Apa tadi penyakitnya? Ini DMF terus? Tumor otak. Jadi, dari macam-macam penyakit ini, penyakit apa saja yang sering kalian ketemui atau kalian dengar? Baru LGBT. Kenapa dia jadi tumor otak? Disebabkan oleh mutasi genetik di dalam otak. Jadi, otak ini dia bisa disembuhkan atau tidak?
besar, otot kecil. Otot kecil di bagian mana? Oh, ya. D. Terus yang C-nya Kak? Batang otak. Batang otak. Terus Globus. yang D ya? Yang D-nya apa? Jembatan. Yang E? Yang E? Sumsum tulang belakang. Nah, yang itu yang tadi bagian O. Sedangkan bagian sumsum tulang belakang terbagi menjadi 11. Apa saja di nomor 1? Nomor 3. Nah, nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Akar ventral. Nomor 8. Badan sel neuron motorik. Tetapi di soal tidak ada nomor 8 ya. Jadi yang saja itu poin. Oke. Nomor 9 Kak. Adu ventral. Nomor 10. Saluran pusat. Nomor 11. Substansial berusia. Jadi nomor 1 itu jelaskan bagian mekanisme pengantar impuls melalui neuron sampai dan sinapsis. Sudah dijawab? Belum Kak. Apa jawabannya yang kalian lihat? Di Google. Tulang belakangnya itu bagian fungsi. Fungsinya apa kayak mana Kak? Fungsinya. Fungsinya menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Jadi apa? Fungsi tulang belakang fungsinya Menghubungkan Dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. di mana? Ini lebih dia. Di mana letak sumsum tulang belakang? Coba Bang. Berada di belakang. mana? Letak dari mana sampai mana? Dari leher sampai tulang ekor. Nah, jadi sumsum tulang belakang itu mulai dari leher sampai tulang ekor atau tulang ekor. Mana? Atau siap gak siap kumpulkan aja. Jangan. Udah, siap gak siap dikumpulkan. Iya kasih Pak. Ya, 1, 2, 4. Tadi ada soalnya apa yang bacaannya? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita jawab aja dari itu. Oke. 1. Soalnya lengkapi gambar sel saraf neuron berikut dengan keterangan dan fungsinya. Kelompok di samping aja nih. Apa nomor 1 Kak? Sebelah kanan. Apa Kak?
Nomor 2. Apa? Apa fungsinya, Bang? Dan teman-teman. Mengatur aktivitas seluler. Mengatur aktivitas Seluler. Yang ketiga, orang Bang dapat Akson. akson. Apa dia? Meneruskan siklus ke sel-sel lain, otot atau kelenjar. Jadi akson itu Teruskan. meneruskan. Keempat, kita lihat Kak Lupi. Badan sel. Sekarang Badan sel. badan sel apa dia? Tempat inti sel mengatur seluruh aktivitas neuron. Sel. Lalu yang kelima Kakak. Nukleus apa fungsinya? Yang keenam siapa tahu? Apa Bang Lutfi? Mielin. Apa? Selubung mielin. Selubung? Mielin. Tulisannya Kak. Selubung mielin. Udah. Jadi Tuliskan. Gimana, Kak? Kak, tuliskan dulu lah. Fungsinya apa pokoknya? Melindungi akson dan mempercepat pengantaran info. Yang ketujuh ada yang tahu? saya. Hah? Siapanya? Ujung akson. Apa bedanya sama akson? Sedangkan akson? Hah? Yang ke-8 Nodus radian. tuliskan Kang Lutfi. Berapa, Kak? Nodus. Yang ke-8 ya. Nodus dan Pierre. Atau bisa dibilang apa ini? Nodus. Bilang, Kak. Apakah akhirnya pembelajaran kita hari ini? Tolong Bang Ketua akhiri pembelajaran kita. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada yang guru kita makan.